yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan. Lebih khusus, Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih. Untuk masalah TKI, persoalan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama masalah sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Dan tentu saja itu harus dikontrol, harus ada manajemen pengawasan, harus ada cek setiap bulannya. Apakah kondisi mereka dalam kondisi yang baik? Apakah kondisi mereka tidak pada kondisi yang disiksa atau dianiaya? Ini tugas KBRI, terutama di negara-negara yang TKI-nya banyak. Kemudian yang ketiga juga, kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal-hal seperti ini, karena ini menyangkut nyawa, menyangkut warga negara kita yang ada di negara yang lain, dan menyangkut harkat martabat kita. Kemudian yang kedua mengenai peran penting kita. Saya kira kita pernah jaya saat kita mengadakan konferensi Asia Afrika. Ini bisa kita ulang, tadi di depan sudah kami sampaikan, apabila kita bisa membangun sebuah poros maritim dunia yang baik, sehingga peran kita di situ jelas. Negara yang lain akan mau tidak mau berkepentingan terhadap kita, mau tidak mau akan mendekati kita, karena mereka mempunyai kepentingan untuk masuk ke dalam perairan kita. Peran-peran seperti itulah yang menjadi kunci negara kita berwibawa, negara kita dihormati, dan peran-peran seperti itulah yang akan dilihat oleh negara yang lain, bahwa kita memang negara yang wajib dihormati mereka, bahwa kita adalah negara yang wajib disegani oleh mereka. Kuncinya ada di situ. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo. Saya akan beralih sekarang kepada Pak Prabowo dengan pertanyaan yang sama. Saya akan ulangi, bagaimana upaya Bapak dalam memberikan perlindungan warga negara di luar negeri, terutama pekerja perempuan? Dan subpertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kebijakan Bapak agar peran penting yang menjadikan Indonesia disegani oleh banyak negara termasuk di luar kawasan, dan Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN. Saya persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Tenaga kerja kita yang kerja ke luar negeri, mereka berangkat karena terpaksa. Mereka berangkat karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja. Mereka bekerja karena mereka harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat miskin. Saya punya pengalaman langsung karena saya pernah tinggal di luar negeri. Selalu saya lihat mereka di Timur Tengah, di Malaysia, di mana-mana, dan saya pernah punya pengalaman untuk membantu satu tenaga kerja wanita dari Nusa Tenggara Timur, daerah Atambua. Dia datang dari keluarga 10 anak yang sangat miskin. Dia pergi pada usia dia baru 15 tahun, dan akhirnya dia teraniaya, tersiksa, dan akhirnya dia snap psikologis. Dia membunuh majikannya, dan akhirnya
kita harus membantu dan menyelamatkan nyawanya. Jadi intinya adalah karena kemiskinan yang mendalam di daerah-daerah yang tertinggal. Karena itu saya dalam hari ini sependapat dengan Pak Jokowi. Iya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi dan kita harus mendidik dan kita harus menyiapkan dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang diselundupkan. Jadi ini adalah illegal human traffic. Ini bukan tenaga kerja yang disiapkan. Kewajiban pemerintah kita harus siapkan tenaga-tenaga kerja dengan pendidikan yang baik, supaya pekerjaan mereka di luar pun penghasilannya baik. Tidak hanya jadi tukang sapu, tidak hanya jadi pembantu rumah tangga. Ini membutuhkan uang. Uang hanya ada kalau ekonomi baik. Ini menyangkut jawaban pertanyaan kedua. Peran penting Indonesia. Indonesia hanya akan disegani bukan karena konferensi yang banyak. Indonesia akan disegani kalau rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur, rakyatnya bisa makan, bisa bekerja, bisa ke sekolah, bisa dapat rumah sakit dan pelayanan kesehatan yang baik. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Para hadirin sekalian dan para pemirsa, kita sudah melewati segmen ketiga dan sebentar lagi kita akan memasuki segmen keempat. Oleh karena itu, para pemirsa di rumah untuk setia bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini.